Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muazri dengan NIM 20011004. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kinerja orthogonal frequency division multiple access atau OFDMA pada teknologi radio fiber atau ROV. Ini merupakan tugas dari mata kuliah sistem komunikasi dan jaringan optik. Di sini saya mengambil sumber dari jurnal Amalia Eka Rahmania, Solehadi Pramono, dan Dwi Fadila Kurniawan dengan judul Kinerja Orthogonal Frequency Division Multiple Access OFDMA pada teknologi radio over fiber ROV. Yang pertama, pendahuluan. Baik, saat ini teknologi wireless merupakan teknologi yang sering digunakan. Tetapi teknologi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah semakin tingginya loss ketika jarak transmisinya semakin jauh. Adanya atenuasi akibat atmosfer. Jadi, di zaman sekarang ini sudah banyak yang menggunakan wireless atau jaringan tanpa kabel. Tapi jaringan tanpa kabel itu memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah loss. Karena jarak transmisi itu mempengaruhi banyak atau tingginya loss. Misalnya, serta jarak jangkau yang dibatasi oleh cell coverage masing-masing base station. Teknologi wireless, misalnya serat optik, dapat menjangkau daerah yang jauh maupun area di dalam gedung. Tetapi apabila penarikan kabel dari sentral terlalu jauh, dikhawatirkan mengalami rugi yang cukup tinggi. Jadi masuk di sini itu kabel serat optik itu dapat menjangkau daerah yang jauh. Hanya saja bila kena dari sentral terlalu jauh, maksudnya kabel dari sentral atau pusatnya itu terlalu jauh, bisa menyebabkan rugi-rugi yang cukup tinggi. Selanjutnya, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, dikembangkan suatu teknologi penggabungan antara wireless dan wireline, yaitu teknologi ROV atau Radio Over Fiber. Jadi, kalau dapat dipahami sedikit, di sini Radio Over Fiber itu adalah teknologi penggabungan antara wireless dan wireline, atau jaringan atau kabel, teknologi kabel dan nirkabel. Baik, misalnya itu ROV, Radio Over Fiber, atau bisa dipahami sebagai sistem komunikasi yang menggabungkan manfaat mobilitas handphone atau seluler dan pita transmisi lebar dari serat optik dalam suatu sistem hybrid. Jadi dari ROV ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mempunyai atenuasi yang rendah dan lebar pita yang besar. Terus tahan terhadap efek interferensi elektromagnetik, instalasi dan perawatannya mudah. ROV sendiri bertujuan untuk mengirimkan informasi melalui sistem kabel serat optik dengan melakukan modulasi pada cahaya menggunakan sinyal radio. Jadi ini penggabungan dari tadi yang wireless dan wireline. Proses modulasi intensitas cahaya sumber laser tanpa mengubah format modulasi. Namun proses ini hanya mungkin dilakukan pada fiber optik silika yang menawarkan bandwidth yang lebar. Proses ini dilakukan pada central gateway atau dekat dengan gateway sentral sehingga perangkat di dekat user lebih sederhana. Nah, terus sistem ROV ini membutuhkan lebih sedikit biaya dibandingkan dengan sistem radio frekuensi tradisional. Oke, selanjutnya itu integrasi OFDMA dengan ROV. Jadi integrasi ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk teknologi sebelumnya. Jadi pada jurnal yang saya baca ini mengenai penelitian mengenai ROV lebih terfokus pada kinerja FDM pada sistem ROV. Sehingga pada jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kinerja OFDMA pada ROV itu sendiri dengan parameter performasi yang diamati, yaitu signal to noise ratio atau SNR, kapasitas kanal, bit rate, serta bit error rate sistem OFDMA pada radio over fiber. Selanjutnya ini ada bentuk atau gambar rancangan yang dirancang oleh penulis. Jadi di sini dari base station itu data masuk. Selanjutnya
ke modulator RF blok OFDMA untuk Mobile WiMAX. Selanjutnya dilanjutkan ke sumber optik modulator dari frekuensi ke optik, selanjutnya melalui serat optik, terus masuk ke demulator optik untuk ke radio frekuensi, selanjutnya baru ke antena dan mobile station. Baik, jadi pada gambar ini menggambarkan model sistem yang digunakan untuk analisis kinerja kinerja OFDMA pada ROV tadi. Jadi performasi sistem ini dihitung di sisi user atau downlink. Terus proses transmisi dari central base station menuju radio access point. Nah, jadi di sini dihubungkan melalui serat optik. Nah, di sini tadi dihubungkan dengan serat optik. Selanjutnya rugi-rugi yang terjadi serat optik diperlihatkan pada gambar. Ini di sini rugi-rugi. Selanjutnya rugi-rugi propagasi dan kanal noise AWGN terjadi ketika transmisi dilakukan dari radio access point ke mobile station. Jadi di sini radio access point menuju ke mobile station di sini. Lalu jadi sini juga dilihatkan beberapa variabel yang nanti akan dilakukan untuk perhitungan sistem. Jadi uh, algoritma perhitungan juga algoritma perhitungan kinerja sistem juga dilakukan sesuai dengan parameter yang ditentukan, yaitu parameter yang tadi, yaitu SNR sistem, kapasitas kanal, bitrate, dan bit error band. Baik. Selanjutnya orthogonal frequency division multiple access atau FDMA. Jadi kelebihan dari sistem transmisi ini dapat mengefisienkan penggunaan bandwidth. Selain itu, sistem OFDMA ini dapat menjaga sistem subcarrier yang satu dengan yang lain agar tetap ortogonal dan mencegah terjadinya interferensi ISI dan ICI pada sistem. Selanjutnya, eh, dengan transmisi ini menggunakan cyclic prefix atau CP. Cyclic prefix digunakan yang merupakan duplikat bagian akhir dari simbol FDMA untuk menghilangkan delay spread yang terjadi antara data yang saling tumpang tindih. Baik, terus dari pembahasan dan penelitian tadi, maka didapatkan hasil pembahasan dari kinerja FDMA itu pada teknologi ROV tadi. Jadi memiliki beberapa variabel bebas panjang serat optik, bandwidth system, serta panjang gelombang yang digunakan. Performasi yang diamati meliputi SNR tadi, kapasitas kanal, bitrate, dan bit error rate per teknologi ROV yang menggunakan teknik multiple access OFDMA. Jadi di sini pada gambar 2 ini merupakan pengaruh serat optik terhadap SNR system. Nah, terus di sini gambar ketiga merupakan pengaruh panjang serat optik terhadap kapasitas kanal. Di sini gambar keempat merupakan pengaruh panjang serat optik terhadap bitrate system. Terakhir yang kelima itu adalah gambar dari pengaruh panjang serat optik terhadap BER. Baik, jadi dari hasil pembahasan ini tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa seiring dengan meningkatnya panjang serat optik yang digunakan, nilai SNR sistem, kapasitas kanal, dan bitrate akan menurun, sehingga dengan panjang serat optik yang digunakan, sebaliknya nilai BER akan meningkat seiring dengan semakin besarnya panjang serat optik. Jadi SNR sistem dan kapasitas kanal untuk panjang gelombang 1550 nanometer lebih tinggi dibandingkan SNR untuk panjang gelombang 1310 nanometer. Di sisi lain juga panjang gelombang 1310 nanometer memiliki nilai bit rate dan BER yang lebih tinggi dibandingkan panjang gelombang 1550 nanometer. Panjang gelombang 1550 nanometer lebih cocok untuk implementasi ROV dengan jarak jangkau yang lebih rendah dan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan 1310 nanometer. Jadi cukup sekian kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tadi tentang
orthogonal frequency division multiple access ODMA pada teknologi radio over fiber. Jadi bisa disimpulkan bahwa kinerja ortogonal frekuensi ini, OFDMA ini pada teknologi radio fiber ini merupakan kalau bisa penyempurnaan dari radio over fiber, yang mana radio over fiber ini uh, bisa dibilang gabungan dari yang wireless dan wireline sehingga bisa mendapatkan beberapa keunggulan. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa kinerja orthogonal frekuensi division multiple access yang ada pada teknologi ROV itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.